Dia mau borong berapa? Jadi borong 10.000. 10.000. Kilo. Berarti ini kira-kira dapat berapa kilo? Perkiraan target BUMDes 30 ton. Ah, 10 ton aja ketinggian. 10 ton aja sudah dapat 10 juta. Iya. Ya kan? 10 ton aja dapat 10 juta, udah untung. Nah, kalau 1 juta. Iya, 1 juta. Modalnya Oh, 100 juta. Modalnya minus dong. 139. minus, ya kan? Berarti minimal kalau pengen ada untung dikit ya, harus dapat 2 ton. Dapat nggak 2 ton, Ibu? 20 ton. Nah, 20 ton. Iya. Dapat nggak 20 ton? Insya Allah Dapat ya. Capai. Jualnya jangan ke pengepul, ke SPPG. Pasti lebih tinggi harganya. Udah gini aja. Saya mau beli dia. Saya beli nih sekarang. Ya. Saya beli 1 kuintal. Iya. Quintal. Ya kan? Banyak nih 1 kuintal. 1 kuintal saya belinya 15.000 aja. Iya. Akan 10.000. Berarti 1,5 juta. saya 3 kuintal aja deh. Udah 10 kintal aja beli. Ya, tapi anterin ke rumah saya. Ya tinggal dianterin sama udah. Nih, Bu, beli 10 kintal anterin ke rumah saya. Pakai truk. Anterin 15 juta. Iya, Pak. Terus ongkosnya saya kasih 1 juta 16 juta. Nih. Hidup Bapak. Bismillah. Iya. Ini yang bagus-bagus. Ya, yang bagus sama saya. Beli 10 kilo. 10 ini. Siap, nanti kamu 1 ton. 1 ton. Rapi. Sebagai proses ketahanan pangan bersama Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Gubernur beserta tamu undangan berkenan kostum duduk di tempat yang sudah disediakan. Selamat datang di resepsi. Siap, mana lagi? Berkenan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi ya Jawa apa Sunda? Sunda. Salager. Sunda apa Cirebonan? Sunda. Salager. Sehat. Ini main-main HP udah pada masak belum? Udah. Di rumahnya udah masak udah? Punya berasnya? Punya telurnya? Punya ikannya? Punya minyak gorengnya? Punya suaminya enggak? Lebih baik nggak punya beras daripada nggak punya suami. Nah, tepuk tangan. Buka Polres saya yang saya hormati. Terima kasih saya diajak ke sini. Ibu Kuwu, terima kasih ya. Sebenarnya alam Cirebon tuh bagus, ya kan? Terus kemudian Wong Cirebon sudah punya warisan arsitektur yang baik, bener nggak? Punya pagar-pagar yang baik, punya desain rumah yang baik. Itu ke depan harus dikembangkan menjadi arsitektur kita lagi. Nah, jadi kalau batas-batas gapura ini kalau pinggirnya nanti dikasih beberapa titik, nanti saya kirimin tim artistik saya untuk nata ini.
Soalnya nggak cocok, saya perhatiin sawah, gunungnya indah, kentengnya kenteng kecer, kemudian dipakai itu apa namanya bajaringan, nggak cocok. Jadi kurang match. Ibu belajar ke Lemur Pakuan nanti sambil nganterin itu, sambil nganterin itu. Saya Lemur Pakuan tuh nggak diapa-apain, cuman jalannya dirapihin, dikasih garis, sampahnya dibersihkan. Sekarang indah loh, tingkat kunjungannya sudah 63.000 dalam setiap minggu. Tukang satenya penghasilannya udah 100 juta. Kalau Sabtu Minggu tukang bala-balanya 2,5 juta tuh kalau jualan bala-bala tuh. Udah tinggi, tetapi ya satu hal saja, jangan di kepalanya cari duit dulu. Di kepalanya menjaga kebersihan dan keindahan dulu. Kalau bersihnya sudah terbangun, indahnya sudah tertata, duit itu datang. Kita ini kebalik, duit dulu, bener gak? Nah sini, Pak Kasdim ya? Pak Kasdim? Pada Ramil. Badan Ramil, kemudian yang Wakil Kejaksaan Negeri, ucapkan terima kasih. Ini melon, ini bagus, dan kalau konsisten nanamnya. Apa sih problem Indonesia itu? Saya tadi pagi kedatangan orang pasar Gede Bagi, ngeluh, Indonesia ini kenapa sih nggak maju? Saya tanya, Indonesia kenapa nggak maju? Jawa Barat kenapa susah maju? Ya kan? Dana desanya dikorupsi, bangun jalan dikorupsi, bangun sekolah dikorupsi, ngurus pasar dikorupsi. Yang korupsinya bukan hanya aparat, rakyatnya juga korupsi. Bagaimana korupsi rakyatnya? Ada tanah negara untuk bantaran sungai dibangun toko. Bener nggak? Kemudian kalau toko kecil gede, 2 lantai, ngambil hak orang. Orang Indonesia itu paling seneng ngambil hak orang. Mau rakyatnya mau pemimpinnya sama aja. Bener gak? Bener gak? Ibu juga sama, seneng ngambil suami orang. Tapi kalau suaminya diambil marah-marah. Nah, gitu. Jadi apa sih yang problem kita ini? Negara ini akan baik manakala pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Bener gak? Kalau Bukadesnya baik, rakyatnya baik, insya Allah baik. Bukadesnya baik, rakyatnya nggak baik, baik nggak? Enggak. Nanti Bukadesnya gini, ngapain capek-capek jadi kades? Ngurusin yang sakit, ngurusin yang sekolah, ngurusin jalan. Giliran nyalon kuwu harus pakai duit. Bener nggak? Bener nggak? Akhirnya pemimpinnya nggak semangat. Betul. Tetapi yakinlah, pemimpin yang berbakti jangan berpikir untuk dipilih lagi. Berpikir saja untuk berbuat kebaikan. Urusan dipilih lagi, nggak dipilih lagi, saya yakin pemimpin baik pasti dipilih lagi. Yang nggak baik itu cuma 10%, yang baiknya 90%. Benar nggak? Ibu-ibu di sini semuanya baik. Alhamdulillah. Mau ketemu gubernur aja pakai lipstick. Bener nggak? Pakai skincare. Pakai bedak. Kalau ketemu suaminya pakai baju daster bolong udah 7 tahun nggak diganti. Orang Indonesia itu seneng kalau keluar penampilannya selalu ingin bagus. Di rumah pengen apa adanya. Bajunya gaya, celana dalamnya sobek. Itulah orang Indonesia. Indonesia itu apa? Yang harus dirubah, seneng lihat penampilan. Bener gak? Bener gak? Sering ketipu sama penampil. Cari mobil yang kelihatan bagus penampilannya, cari calon suami kelihatan bagus penampil. Wah, dia gagah datang ke rumah saya pakai Mercy yang terbaru, pakai jas, pakai dasi, padahal mah tukang tipu. Makanya sering ketipu. Perempuan juga sering ketipu sama laki-laki yang kelihatan manis mulutnya, jahat perilaku. Lebih baik jadi tukang sapu gajinya 10 juta. Bener gak? Ya, siapa tahu suatu saat nanti gaji tukang sapu 10 juta, bener gak? Karena di Indonesia itu, di Cirebon itu, di Jawa Barat itu masalahnya satu,
Yang kerjanya capek gajinya kecil, yang kerjanya kagak capek gajinya gede. Bener gak? Udah. Mulai sekarang kalau desa ini ingin jadi desa wisata, kebersihannya jaga. Sampahnya urus. Enggak? Ibu-ibu dapurnya urus. Kalau bisa ibu-ibu masaknya pakai kayu bakar. Itu dicari. Rumah saya itu masaknya pakai kayu bakar, tiap orang dari mana-mana video dapur. Bilang aneh-aneh aja. Nah, ini yang berikutnya, jangan terlalu banyak main HP. Kalau main HP terus kapan bikin kue? Bener gak? Kalau main HP terus kapan nyambe? Bener gak? Kalau main HP terus kapan mijitin suami? Kalau suaminya punya duit, cari tukang pijit nggak? Cari, bener nggak? Makanya suaminya kalau pulang kerja capek pijit, bener nggak? Kalau suami pulang kerja capek pijitin, ibu juga sama suami minta dipijit agar nikmati hidup ibu sama suaminya, jangan kayak saya. Bener nggak? Nggak nipatin lagi kayak ibu. Kenapa? Waktunya udah habis. Ya udah. Ya. Apa? Cari lagi orang mana? Orang mana? Ada nggak? Siapa yang mau jadi istri saya silakan hubungi. Jangan punya suami. Siapa yang mau jadi istri saya silakan hubungi Hyang Ayu. Kata dia boleh, ya saya baru mau. Kalau kata dia nggak boleh, saya nggak akan mau. Jadi hidup saya tergantung dia aja. Sampai sekarang dia larang, nggak boleh kawin lagi. Iya, aman. Ya, semangat ya. Semangat. Udah gini aja, yang melon saya yang 10 kintal nggak usah dianterin ke rumah saya. Nggak ada yang makannya, bagikan sama warga itu. Satu rumah satu. Cukup kan? Hah? Kurang. Satunya 2 kilo. Berarti kalau 1 ton berapa isinya? Masa mau dikasih semua? Ya, yang orang nggak mampu aja. Yang lain cukup kan? Cukup nggak? Udah saya taikin 2 ton. Udah.